Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara tanpa seleksi tes di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, sehubungan dengan hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara tanpa seleksi tes di tahun 2023 ini, ada satu informasi penting yang perlu Bapak Ibu honorer ketahui bahwa pengangkatan honorer jadi aparatur sipil negara atau ASN 2023 ini diperketat. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, maka Bapak Ibu honorer sebaiknya wajib mengetahui hal ini. Nah, ada apa terkait dengan hal ini Bapak Ibu? Simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Satu informasi tercatat Bapak Ibu ini merupakan hal penting yang harus diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana pengangkatan honorer jadi aparatur sipil negara atau ASN menjadi incaran para honorer non-ASN seluruh Indonesia. Jadi kabar terbaru yang diumumkan oleh Menteri Pan-RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, itu tentang pengangkatan honorer jadi aparatur sipil negara pada September membuka pintu lebar. Ingat Bapak Ibu ya, di sini disampaikan bahwa pada September bulan depan ini membuka pintu lebar kepada seluruh Bapak Ibu honorer non-ASN untuk bisa berlomba menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Jadi kabar barunya itu diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa memang wajib dilaksanakan rekrutmen pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Tepatnya ini akan diawali pada bulan September, bulan ke depan. Jadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, sudah mengumumkan secara jelas bahwa dalam pengangkatan honorer jadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan calon pegawai negeri sipil atau CPNS berlangsung secara ketat. Nah, ini suatu hal yang wajar diperketat Bapak Ibu karena memang pesertanya adalah para honorer yang sudah mengabdi. Tapi proses pelaksanaannya sebagaimana kita sampaikan bahwa dilaksanakan secara ketat. Jadi berlaku untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, saingannya cukup banyak karena mencapai jutaan orang meskipun mendapatkan kuota yang banyak. Nah, misalnya kuotanya dibuka 1.000, maka pesertanya lebih dari 2.000. Maka itu termasuk persaingan yang sangat ketat yang mesti harus dijebol oleh Bapak Ibu honorer supaya bisa meraih impian menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Sementara untuk seleksi calon pegawai negeri sipil atau untuk seleksi CPNS juga, persaingannya sangat ketat, khususnya para fresh graduate zaman sekarang. Karena jumlah para fresh graduate untuk melamar calon pegawai negeri sipil atau CPNS ini sangat luar biasa jumlahnya. Jadi mulai sekarang honorer yang akan mengikuti calon aparatur sipil negara di tahun 2023 bisa mempersiapkan diri lebih matang dari segala aspek. Ingat Bapak Ibu ya, bisa mempersiapkan diri lebih matang dari segala aspek mulai dari sekarang. Nah, tentunya aspek-aspek apa saja ini Bapak Ibu? Ya termasuk aspek kesehatan, aspek dokumen-dokumen administrasi, dan hal lain yang diperlukan untuk menyongsong pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara.
Jadi selain mempersiapkan berkas dari sekarang, juga diperlukan mental atau wawasan yang diperlukan saat seleksi tes. Karena saat ini jumlah honorer maupun fresh graduate banyak dan tentu persaingan sangat ketat. Maka suatu hal yang wajar kalau dari sekarang pemerintah melalui Menpan RB mengumumkan kepada seluruh honorer dan fresh graduate bahwa seleksi ASN di tahun 2023 yang meliputi P3K dan CPNS ini memang benar-benar sangat ketat. Jadi secara jelasnya akan ada formasi ya sebanyak 1,03 juta ya. 1,03 juta yang rencananya akan dibuka dalam seleksi CASN tahun 2023. Nah, tentu perbandingannya formasi antara CPNS dan P3K ialah 20% banding 80%. Jadi 20 banding 80 Bapak Ibu ya. Yang kini diperjuangkan oleh banyak orang. Jadi perbandingan itu nantinya yang mungkin ya disesuaikan dengan kuotanya. Nah, jadi sekarang kuota dari P3K tersebut pun dialokasikan kepada 2,3 juta tenaga honorer yang akan dihapus statusnya mulai 28 November 2023. Ingat Bapak Ibu ya, kuota P3K tersebut dialokasikan kepada 2,3 juta tenaga honorer yang akan dihapus statusnya mulai 28 November 2023. Jadi kemungkinan besar bahwa untuk kuota honorer atau kuota pengangkatan honorer itu yang lebih besar yaitu 80%. Walaupun berbeda-beda informasinya, ada juga yang mengatakan 85%, bahkan ada juga informasi bahwa 95%, maka yang jelasnya berapa persen sekalipun untuk jatah honorer untuk diangkat menjadi ASN, kita selalu bersabar untuk menunggu keputusan dari pemerintah terkait dengan kuota ASN tersebut di tahun 2023 tahun ini. Jadi ini mereka sudah mengabdi lama. Ada yang 15 tahun, 20 tahun, bahkan belum diangkat jadi P3K. Padahal mereka sudah berkontribusi. Nah, berkaitan dengan kontribusi Bapak Ibu, ingat bahwa sebagaimana pernyataan pemerintah, bahkan Presiden sekalipun, Menpan RB, demikian dengan DPR RI, bahwa kontribusi honorer ini wajib dihargai untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, inilah yang jadi prioritas kami. Tapi kan jumlahnya mesti kita seleksi. Ini tegas Anas dilansir dari CNN. Nah, itu informasi yang Bapak ya, supaya Bapak Ibu bersiap-siap untuk menyongsong seleksi CSN 2023 baik P3K maupun CPNS. Jadi secara tidak langsung sudah diungkapkan bahwa usia dan masa kerja jadi pertimbangan penting dalam pengangkatan honorer jadi ASN. Semakin tua usia dan semakin lama masa kerja, maka selamat bagi Bapak Ibu, semakin besar peluangnya bisa diangkat menjadi ASN P3K. Jadi tentunya yang fresh graduate nanti dengan kualifikasi yang sangat tinggi, karena memang kita ingin merekrut ASN terpilih hari ini dan ke depan ungkapnya. Jadi siap-siap Bapak Ibu ya, juga para fresh graduate, apalagi honorer, karena saingannya dan kualifikasi cukup tinggi, sehingga persaingannya sangat ketat. Seleksi yang cukup ketat juga bertujuan melahirkan pengangkatan honorer yang tepat dan berdampak baik terhadap instansi. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut, teringat dengan arahan Bapak Presiden. SDM ASN ini harus SDM pilihan. Di banyak negara seperti di Singapura yang terpilih menjadi ASN adalah memang mereka yang handal ya. Jadi tidak boleh yang tidak handal, wajib yang handal. Jadi tidak ada lagi ke depan istilah rekrutmen ASN itu seperti istilah yang dulu-dulu ucapnya. Jadi benar-benar dipilih secara ketat. Aturan pengangkatan jadi ASN tahun ini akan berbeda dari sebelumnya. Namun melalui seleksi yang ketat ini untuk menghindari para pegawai negeri sipil atau pejabatnya yang bisa memasukkan keluarganya tanpa adanya tes. Maka suatu hal yang wajar untuk dilakukan seleksi tes. Karena tujuan tersebut artinya menghindari terjadinya nepotisme. Sehingga untuk kuota 1,03 juta orang ini yang ikut tes CSN ditujukan sebagai membawa dampak terbaik
bagi pemerintahan pusat maupun daerah hasil kerja kerasnya sendiri. Misalnya SDP, anak, saudara, dan ponakan nggak ada lagi karena sudah sistemnya sudah pakai sistem CAT. Nggak bisa lagi diintervensi atau PDAM, ponakan dan anak menantu nggak bisa lagi. Nah, kualifikasinya akan ditinggikan ucapnya. Pemerintah seolah menyindir sistem pengangkatan pada sebelumnya dengan jalur orang dalam. Maka dari itu, bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ingin jadi ASN harus benar-benar belajar dari sekarang karena saingannya sangat banyak. Tujuan pemerintah merekrut tenaga honorer non-ASN ini atau tujuan dari pemerintah merekrut tenaga ASN yang juga memikirkan segala aspek mulai dari upah atau gaji dan tunjangannya. Itulah penjelasan tentang pengangkatan honorer jadi aparatur sipil negara 2023 yang diperketat. Amankan diri dari sekarang supaya Bapak Ibu bisa jebol meraih impian menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.